Salam jumpa dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Perkenalkan, saya Karina Citrarani, dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Sehari-hari saya beraktivitas sebagai seorang dosen di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, dan saya tergabung di dalam Laboratorium Farmasetika. Laboratorium Farmasetika merupakan rumpun keilmuan yang berfokus pada penelitian dan juga pengajaran untuk mata kuliah yang berkaitan dengan formulasi dan juga pengembangan teknologi sediaan farmasi. Sebagai seorang dosen pada Laboratorium Farmasetika, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida, mata kuliah farmasi fisika, kemudian mata kuliah biofarmasi, farmakokinetika, mata kuliah profesi farmasi, dan juga mata kuliah perhitungan kefarmasian. Beberapa mata kuliah tersebut terbagi di dalam semester gasal maupun semester genap pada setiap tahun akademik atau tahun ajaran. Salah satu mata kuliah yang menjadi bidang fokus saya pada terkait penelitian dan juga pengembangan inovasi pembelajaran adalah mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dan menjadi salah satu bidang riset saya spesifik yaitu adalah mengenai formulasi dan teknologi sediaan solida. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan penguasaan terhadap konsep formulasi dan juga metode yang diperlukan dalam pengembangan sediaan farmasi, terutama sediaan solida. Mata kuliah ini akan mengkaji proses perancangan formula dan proses formulasi sediaan solida sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses perancangan formula dan formulasi sediaan dilakukan dengan memanfaatkan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah didapatkan pada mata kuliah sebelumnya. Salah satu mata kuliah yang terkait erat dengan mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida adalah mata kuliah farmasi fisika. Oleh karena itu, sebelum menempuh mata kuliah teknologi sediaan solida, maka mahasiswa wajib setelah selesai menempuh mata kuliah farmasi fisika. Mata kuliah ini juga memberikan pengalaman dan kemampuan dalam melakukan uji mutu sediaan solida untuk memberikan jaminan keamanan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mata kuliah teknologi dan formulasi sediaan solida bersifat memberikan dasar dan arahan bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan formula sediaan solida secara mandiri, melakukan evaluasi sediaan solida yang dihasilkan, serta menganalisis hasil evaluasi yang diperoleh berdasarkan persyaratan mutu yang ada di kompendia. Mata kuliah ini mampu membentuk mahasiswa untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri, dan juga bagaimana prinsip untuk bekerja di dalam sebuah tim. Mahasiswa akan mempelajari beberapa topik, diantaranya adalah pengantar mengenai sediaan solida, praformulasi pada sediaan solida, keunggulan dan kelemahan dari masing-masing bentuk sediaan solida, kemudian materi mengenai bahan tambahan atau eksipien dalam formulasi sediaan solida, formulasi sediaan tablet, kemudian unit proses meliputi unit proses reduksi, ukuran partikel, pencampuran bahan obat, dan juga pengeringan, serta materi mengenai metode pembentukan sediaan tablet, yaitu metode granulasi, baik itu granulasi basah maupun granulasi kering, serta metode cetak langsung. Setelah membahas mengenai konsep formulasi sediaan solida, mahasiswa juga akan diajak untuk belajar mengenai prinsip kontrol kualitas pada produk antara, yaitu granul, maupun pada produk akhir, yaitu sediaan farmasi yang dihasilkan. Prinsip pencetakan, penyalutan, kapsul, mikrokapsul, supositoria, dan juga salah satu bentuk sediaan yang terkini dikembangkan sebagai salah satu alternatif bagi pasien yang berada pada kelompok pediatri maupun geriatri, yaitu mengenai tablet orodispersible. Mata kuliah ini akan mengajak mahasiswa untuk berpikir logis, kritis, dan sistematis serta inovatif dalam merancang formula sediaan solida. Kemampuan tersebut juga dibutuhkan oleh seorang farmasis atau apoteker dalam rangka pengambilan keputusan selama melakukan pekerjaan kefarmasian. Kemampuan-kemampuan tersebut akan dilatih dalam pelaksanaan perkuliahan yang terdiri dari 2 SKS dan juga pelaksanaan praktikum sebanyak 1 SKS. Sehingga pada mata kuliah ini mahasiswa tidak hanya mendapatkan konsep teori, tapi bisa praktik langsung melakukan pembuatan dan juga evaluasi sediaan solida.
Mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida bermaksud untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, sistematis, dan relevan dalam membuat sebuah keputusan dalam formulasi sediaan solida. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian pembelajaran mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida antara lain adalah mahasiswa diharapkan mampu memformulasikan sediaan solida, mengevaluasi mutu sediaan solida, menganalisis mutu sediaan solida yang dihasilkan, dan melaporkan hasil analisis sediaan solida dibandingkan dengan regulasi yang berlaku. Untuk mencapai capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah menempuh mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida tersebut, terdapat beberapa kompetensi dasar yang perlu dikembangkan. Di antaranya adalah yang pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan kembali pengertian, keunggulan, dan juga kelemahan mengenai beberapa jenis sediaan solida, meliputi sediaan serbuk, sediaan granul, tablet, kapsul, dan juga suppositoria. Berikutnya, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi komponen studi praformulasi dan melakukan secara mandiri penyusunan dokumen praformulasi sediaan solida. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu mendeskripsikan kembali jenis, fungsi, contoh, dan juga penerapan bahan tambahan dalam formula sediaan solida. Yang keempat, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi unit-unit proses yang terlibat dalam formulasi sediaan solida, kemudian memilih dan menerapkan unit proses tersebut dalam rancangan formulasi sediaan solida. Yang kelima, mahasiswa harus mampu melakukan analisis dan memilih metode pembuatan yang sesuai untuk bahan aktif yang akan dikembangkan menjadi suatu sediaan solida. Berikutnya, mahasiswa harus mampu secara mandiri melakukan penyusunan formula dan pembuatan sediaan solida. Yang ketujuh, mahasiswa harus mampu menyusun tahapan proses dan melakukan pembuatan sediaan solida pada skala laboratorium. Yang terakhir, mahasiswa harus mampu melakukan kontrol kualitas dan juga mengevaluasi hasil kontrol kualitas yang diperoleh dibandingkan dengan regulasi atau persyaratan mutu yang berlaku untuk sediaan tersebut. Nah, dengan demikian, cakupan dari mata kuliah ini meliputi pendahuluan mengenai sediaan solida, konsep studi praformulasi, penyusunan formula, aplikasi dalam penyusunan tahapan proses atau pembuatan sediaan solida pada skala laboratorium, evaluasi kualitas sediaan solida yang dihasilkan, dan analisis terhadap hasil evaluasi yang diperoleh. Capaian pembelajaran mata kuliah ini akan dicapai setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS kuliah dan juga 1 SKS untuk praktikum. Pada saat praktikum, mahasiswa akan dikenalkan secara langsung mengenai konsep-konsep atau tahapan-tahapan pembuatan sediaan solida pada skala laboratorium dengan berbagai macam metode pembuatan. Tentunya sebelum mahasiswa melakukan praktek di laboratorium, mahasiswa harus terlebih dahulu melakukan studi praformulasi dan perancangan tahapan pembuatan untuk sediaan solida yang akan dipraktikkan. Oleh karena itu, peta kompetensi untuk mata kuliah ini dapat dijabarkan mulai dari bawah, yaitu mahasiswa yang akan masuk pada mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida harus telah mengambil mata kuliah farmasi fisika 2 sebagai mata kuliah pendukung, kemudian bergerak ke atas, mahasiswa mulai mengenal macam-macam sediaan solida, kemudian mengidentifikasi komponen studi praformulasinya, mengidentifikasi komponen formula, dan juga merancang formula yang akan digunakan, mengidentifikasi unit proses dan juga memilih unit proses yang akan digunakan untuk formulasi sediaan, kemudian menentukan metode pembuatan solida yang tepat, menyusun formulanya, melakukan pembuatan pada skala laboratorium, dan yang terakhir adalah melakukan kontrol kualitas terhadap sediaan yang dihasilkan. Materi pembelajaran untuk mata kuliah teknologi sediaan solida terbagi menjadi 14 pertemuan atau 14 minggu. Dengan materi untuk tiap minggunya adalah pada minggu pertama mengenai keunggulan dan kelemahan beberapa jenis sediaan solida, seperti sediaan serbuk atau granul, tablet, kapsul, dan juga suppositoria. Sementara pada minggu kedua adalah mengenai studi praformulasi dan penyusunan dokumen praformulasi pada sediaan solida, dan mampu melakukan pembuatan dokumen studi praformulasi.
Pada minggu ketiga, yaitu terkait dengan fungsi dan jenis eksipien atau bahan tambahan dalam formulasi sediaan solida. Pada minggu keempat, yaitu mengenai unit proses yang terlibat dalam formulasi sediaan solida. Minggu keenam, mengenai pemilihan metode pembuatan solida, baik itu dengan metode granulasi basah, granulasi kering, maupun dengan metode cetak langsung. Sementara itu pada minggu berikutnya, yaitu terkait dengan formula, pengembangan formula dalam pembuatan sediaan solida. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan penyusunan formula sediaan solida, baik itu sediaan tablet, kapsul, serbuk, atau granul, dan juga suppositoria secara mandiri. Pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai tahapan proses dan pembuatan sediaan solida pada skala laboratorium. Tahapan berikutnya yaitu terkait dengan evaluasi atau kontrol kualitas sediaan solida. Tahapan evaluasi atau kontrol kualitas sediaan solida akan dilakukan meliputi kontrol kualitas granul dan juga kontrol kualitas sediaan. Kontrol kualitas granul atau bahan antara dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan juga kontrol kualitas sediaan solida hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan regulasi atau kompendia dan juga persyaratan mutu lainnya yang terdapat pada pustaka. Jadi dari keseluruhan materi yang disampaikan dapat terlihat bahwa materi-materi pembelajaran untuk formulasi dan teknologi sediaan solida diawali dari pengenalan konsep praformulasi, konsep penyusunan formula, melakukan penyusunan formula secara mandiri dan pembuatan sediaan solida sampai pada kontrol kualitas atau QC pada sediaan solida yang telah dihasilkan. Jadi diharapkan melalui rangkaian materi ini, mahasiswa dapat membayangkan bagaimana proses pengembangan sediaan solida pada sebuah industri farmasi, terutama pada unit R&D atau Research and Development. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida meliputi ceramah interaktif, video pembelajaran, dan juga diskusi kelompok yang disertai dengan game atau kuis. Ceramah interaktif merupakan metode umum yang digunakan oleh seorang dosen untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa, disertai dengan diskusi-diskusi singkat mengenai poin-poin bahasan yang belum dimengerti atau yang ingin diketahui lebih lanjut oleh mahasiswa. Interaksi antara dosen dan mahasiswa juga dapat berlangsung pada penyampaian materi dengan metode ini. Metode yang kedua adalah dengan video pembelajaran. Video pembelajaran ini merupakan rangkuman atau gambaran singkat mengenai materi yang akan dipelajari mahasiswa pada masing-masing pertemuan. Video pembelajaran ini juga akan di-upload atau diletakkan pada Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Surabaya, yaitu Ubaya Learning Space. Harapannya dengan materi tersebut telah di-upload terlebih dahulu dalam bentuk video, mahasiswa dapat menyimak sebelum mahasiswa mengikuti perkuliahan pada masing-masing minggu. Selain itu, video pembelajaran juga dapat diputar berulang kali oleh mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman mereka dan memberikan gambaran secara umum terkait dengan materi yang dipelajari pada masing-masing pertemuan. Metode yang ketiga adalah metode yang memungkinkan terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa lebih intens. Bentuk metode yang ketiga dilaksanakan dalam bentuk diskusi antar dosen dan mahasiswa atau diskusi kelompok antara mahasiswa dan juga disertai dengan game atau kuis untuk menilai atau mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap masing-masing poin-poin bahasan yang telah disampaikan. Bentuk interaksi yang bisa terjadi adalah melalui tanya jawab atau melalui presentasi dan juga melalui game atau kuis beserta dengan pembahasan terkait dengan soal game atau kuis. Game atau kuis merupakan salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan antusiasme mahasiswa pada akhir perkuliahan untuk menggali kembali dan juga untuk mengevaluasi kembali kemampuannya terhadap pokok bahasan yang telah disampaikan. Game atau kuis ini dirancang menggunakan berbagai macam software atau berbagai macam aplikasi yang saat ini cukup menarik dan juga digemari oleh mahasiswa karena prinsipnya seperti kita bermain. Di situ akan ada skor dan juga akan ada pembahasan terhadap soal-soal atau jawaban yang kurang tepat. Beberapa aplikasi yang telah diterapkan dalam mata kuliah formulasi teknologi sediaan solida untuk pembuatan kuis antara lain dengan menggunakan Quizzes, Google Form, atau menggunakan aplikasi sederhana pada PowerPoint presentation.
Harapannya dengan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga saling berkolaborasi, dapat meningkatkan antusiasme mahasiswa untuk mempelajari topik-topik bahasan pada setiap minggunya, dan juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengingat kembali atau mereview kembali materi-materi yang telah disampaikan. Untuk mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu penilaian untuk aspek perkuliahan sebanyak setara dengan 2 SKS dan juga penilaian untuk aspek praktikum yang setara dengan 1 SKS. Penilaian untuk aspek perkuliahan meliputi beberapa poin, yaitu yang pertama adalah penilaian terhadap tugas mahasiswa, dan juga yang kedua adalah penilaian untuk kuis, dan yang ketiga adalah penilaian untuk hasil ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Penilaian untuk praktikum meliputi 3 aspek juga. Yang pertama adalah penilaian terhadap tugas dan juga laporan praktikum, kemudian penilaian aktivitas mahasiswa selama praktikum, dan yang ketiga adalah penilaian evaluasi kinerja praktikum yang biasa dilakukan dengan sistem objective structure pharmaceutical examination, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap unjuk kerja mahasiswa dalam tahapan formulasi ataupun kontrol kualitas sediaan solida. Untuk penilaian pada perkuliahan, terbagi menjadi beberapa termin, yaitu termin minggu pertama sampai minggu ke-7, dan juga termin minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Begitu pula untuk penilaian pada aspek praktikum. Penilaian pada mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida dihitung dengan melakukan penilaian terhadap nilai tengah semester dan juga nilai akhir semester. Nilai tengah semester merupakan gabungan penilaian pada aspek perkuliahan dan juga penilaian pada aspek praktikum pada periode minggu pertama sampai minggu ke-7. Dengan bobot penilaian untuk perkuliahan sebanyak 2 SKS dan juga penilaian untuk bagian praktikum adalah besar 1 SKS. Sementara penilaian untuk praktikum dan juga perkuliahan juga dilakukan pada periode minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Hasil gabungan nilai antara penilaian perkuliahan dan juga penilaian praktikum pada masing-masing termin minggu pertama sampai minggu ke-7 dan minggu ke-8 sampai minggu ke-14 kemudian diolah sehingga akan menghasilkan nilai tengah semester dan juga nilai akhir semester. Nilai tengah semester dan nilai akhir semester kemudian nanti diolah menjadi nilai akhir dengan proporsi sebesar 40% untuk nilai tengah semester dan 60% untuk nilai akhir semester. Salah satu contoh metode penilaian, indikator penilaian, dan juga kriteria penilaian yang dilakukan pada tugas mahasiswa pada aspek perkuliahan dapat saya uraikan sebagai berikut. Misalkan pada minggu ketiga terkait dengan topik eksipien, mahasiswa akan diberikan tugas dalam kelompok mengenai jenis dan fungsi bahan tambahan dalam sediaan solida. Mahasiswa akan diberikan kasus mengenai beberapa contoh bahan-bahan tambahan, dan kemudian mahasiswa diminta untuk mencocokkan atau menyatakan fungsinya. Bentuk tugas ini akan dirancang dalam bentuk games atau diskusi kelompok menggunakan media PowerPoint atau menggunakan media website untuk mengerjakan atau menjawab pertanyaan. Harapan yang ingin dicapai melalui tugas tersebut adalah mahasiswa mampu mengingat kembali dan juga menyebutkan fungsi bahan tambahan dan memberikan contoh untuk jenis bahan tambahan serta melakukan analisis terhadap pemilihan bahan tambahan yang tepat untuk formulasi sediaan solida. Batasan terhadap tugas yang diberikan adalah mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing bahan tambahan dan juga menyebutkan contoh bahan tambahan yang terdapat pada satu golongan dan juga bisa mempresentasikan pemilihan bahan tambahan yang tepat. Metode cara pengerjaan tugas adalah mahasiswa dalam satu kelompok yang terdiri dari 5 orang dapat berdiskusi dan menjawab 20 pertanyaan tersebut pada media PowerPoint ataupun media website yang digunakan. Kemudian mempresentasikan hasil jawabannya pada akhir kegiatan. Hasil luaran dari tugas mahasiswa tersebut adalah jawaban kuis yang akan dipresentasikan dan juga didiskusikan dengan dosen selama perkuliahan. Bobot total dari tugas tersebut pada
materi minggu ketiga, yaitu sebesar 25% dari nilai tugas. Penilaian akan dilakukan terhadap kelompok dan juga individu. Penilaian terhadap kelompok meliputi kemampuan untuk menjawab pertanyaan dalam game secara berkelompok dengan bobot 40% yang akan dihitung dari jumlah jawaban benar. Kemudian kemampuan untuk menemukan dan memecahkan kata kunci permainan dengan nilai 30%, karena pada setiap jawaban yang diberikan nanti akan ada kata kunci untuk mengarah pada pertanyaan terakhir. Kemudian selain nilai kelompok ada juga penilaian terhadap individu, yaitu mengenai keaktifan dalam kelompok untuk mencari jawaban dan juga memimpin diskusi, serta kemampuan untuk melakukan penelusuran pustaka. Terkait dengan indikator penilaian, mahasiswa akan mendapatkan nilai A atau nilai 81-100 apabila mahasiswa dapat menjawab 17-20 pertanyaan dengan benar dari 20 pertanyaan dalam kuis tersebut, dan juga mampu memecahkan kata kunci serta aktif dalam berdiskusi kelompok. Selamat pagi kepada mahasiswa sekalian. Sampai berjumpa pada pertemuan kali ini mengenai bahan tambahan atau eksipien dalam formulasi sediaan solida. Pada pertemuan hari ini, kemampuan akhir yang akan diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan adalah Anda, mahasiswa, mampu mendeskripsikan kembali jenis, fungsi, contoh, dan juga penerapan bahan tambahan atau eksipien dalam formulasi sediaan solida. Indikator dari pertemuan hari ini mengenai eksipien adalah mahasiswa dapat menyebutkan dengan tepat jenis-jenis bahan tambahan yang diperlukan untuk formulasi sediaan solida dan juga fungsinya. Kemudian yang kedua, Anda sekalian juga nanti diharapkan dapat menyebutkan minimal 3 contoh dari masing-masing jenis bahan tambahan. Yang ketiga, pada tahap yang lebih lanjut, Anda diharapkan dapat memilih bahan tambahan dan juga menentukan jumlah bahan tambahan yang digunakan dalam sediaan solida secara tepat. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini adalah definisi dari eksipien ya. Jadi eksipien itu adalah suatu bahan inert yang nanti digunakan sebagai pembawa suatu obat. Nah, dia itu adalah bahan tambahan yang kita gunakan untuk mengubah bahan aktif atau active pharmaceutical ingredient menjadi suatu bentuk sediaan sehingga sesuai untuk digunakan oleh pasien. Jadi kalau misalkan ini adalah bahan aktif ya, kita lihat bentuk-bentuk sediaan ini kan tujuannya apa sih sebenarnya? Dosis form itu adalah untuk menghantarkan bahan aktif tadi atau active pharmaceutical ingredient ini sampai kepada targetnya kan. Kenapa kok nggak diberikan serbuk bahan aktifnya saja kira-kira menurut pendapat Anda? Apa kalau misalnya panas gitu ya, demam, nggak dikasih serbuk paracetamolnya saja? Kenapa kok diberikan tablet paracetamol? Pahit, Bu. Ada yang bisa menjelaskan? Keseragaman dosis, Bu. Oke, terkait keseragaman dosisnya, ya Anda harus menjamin bahwa setiap kali nanti pasien ini minum gitu ya, maka dosis paracetamolnya harus sama. Terus selain itu apa? Kira-kira? Aseptabilitas, Bu. Aseptabilitas, ya itu juga yang harus Anda perhatikan. Minum serbuk itu rasanya pahit ya, belum nanti serbuknya ini banyak yang jatuh ya. Terus kemudian apa lagi kira-kira? Efektif tidak? Bisa cepat nggak dia kerja ke tempat di mana dia
diharapkan bisa bekerja. Kalau paracetamol itu kan di hipotalamus ya, reseptornya ada di otak kan untuk menurunkan suhu tubuh. Kalau misalnya kita berikan serbuk saja, kira-kira bisa nggak itu cepat sampai ke sana? Sampai ke target kerjanya? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Karena Betul, belum tentu. Apa kira-kira? Kira-kira kalau paracetamolnya itu sukar larut gitu, maka cepat nggak itu sampainya bisa ke target kerjanya? tidak. Tidak. Nah, di tablet nanti bisa Anda bantu dengan apa? Misalnya ditambahkan surfaktan gitu ya, atau ditambahkan bahan-bahan tertentu yang bisa meningkatkan kelarutan dari bahan aktifnya, mempercepat dia bisa terlarut di sana dengan adanya mungkin pengisi-pengisi yang sifatnya lebih mudah larut, maka ini bisa membantu supaya bahan aktif atau bahan obat Anda ini mudah larut. Oh ya, nanti itu materinya belum bisa ya Anda dapatkan di WLS ya, nanti akan saya upload. Ini kebetulan di PPT ini juga sudah ada rekaman suara saya, silakan nanti bisa dipelajari lagi ya. Oke, saya lanjutkan. Tujuan penggunaan eksipien. Nah, tujuan penggunaan eksipien tadi yang membantu proses manufaktur bahan aktif menjadi bentuk sediaan. Terus supaya sediaan ini punya sifat fisik dan juga mekanik yang memenuhi persyaratan mutu, kemudian menghasilkan pelepasan obat yang dikehendaki, meningkatkan stabilitas sediaan, akseptabilitas pasien, dan juga efektivitas sediaan. Oke, nah sekarang jenis eksipien dalam sediaan solida itu kemarin Anda sudah belajar ya, di praktikum ada pengikat, ada disintegran, ada pengisi ya, kemudian ada lubrikan, glidan, anti-adheren, pewarna, flavor dan pemanis, serta adsorben. Flavor dan pemanisnya tidak harus ya, tapi biasanya untuk tablet hisap ya. Contohnya tablet hisap vitamin C yang Anda minum itu, yang Anda hisap itu ya, itu kan harus ada flavor dan pemanisnya supaya akseptabel bagi konsumennya. Kemudian orally disintegrating tablet yang hancur di rongga mulut dengan waktu yang sangat cepat. Maka itu di dalam formulanya juga harus ada flavor dan pemanis. Pewarna ini juga tidak harus, tapi biasanya warna ini diberikan oleh industri farmasi untuk memberikan ini ya, kan namanya identitas pada produk yang dikembangkan. Nah, ini sekarang fungsinya ya, pengisi diluent. Itu kan fungsinya untuk apa kemarin pengisi itu ya? Kenapa kok tablet itu harus dikasih pengisi? Untuk menambah jumlahnya, Bu, supaya bisa menjadi satu tablet. Ya, untuk menggenapkan bobotnya ya, supaya genap bisa untuk kita kempam jadi suatu tablet. Nah, contohnya ada gula, laktosa, manitol, mikrokristalin selulus, dan dibasik kalsium fosfat. Nah, pengisi itu secara umum bisa kita kategorikan jadi dua ya, pengisi yang larut air dan pengisi yang tidak larut air. Nah, nanti pertimbangannya juga menyesuaikan dengan karakteristik dari bahan aktifnya. Nah, kalau golongan-golongan gula ya, laktosa itu kira-kira larut air apa tidak? Sugar, laktos, manitol itu. Larut, Bu. Larut. Ya itu pengisi larut air ya. Sementara mikrokristalin selulus atau nama dagangnya adalah Avicel ya. Avicel itu ada Avicel macam-macam ya. Ada 102, 101, 205. Yang membedakan dari masing-masing jenis Avicel tadi itu adalah ukuran partikel dan juga densitasnya.
Mata kuliah Teknologi Studi Ansolida juga sudah terintegrasi ke dalam laman Sistem Learning Management System yang ada di Universitas Surabaya, yaitu Ubaya Learning Space. Pada Ubaya Learning Space, pada halaman mata kuliah Teknologi Studi Ansolida, di sana dosen dapat memberikan materi dan juga menunjukkan video pembelajaran pada halaman tersebut yang dapat diakses oleh mahasiswa sebelum pelaksanaan perkuliahan. Sehingga diharapkan melalui metode tersebut, mahasiswa dapat mempersiapkan diri dan mempelajari materi sebelum bertemu dengan dosen pada saat perkuliahan. Selain itu, pada Ubaya Learning Space, dosen juga bisa memberikan umpan balik atau memberikan masukan terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa. Ubaya Learning Space juga memungkinkan dosen untuk bisa men-setting kuis secara online maupun ujian baik UTS maupun UAS secara online. Selain itu, pada sistem grading ada di Ubaya Learning Space, dosen juga dapat mengakses sebaran data dari nilai mahasiswa yang telah mengerjakan kuis atau mengerjakan ujian tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi dosen untuk bisa mengevaluasi suatu proses pembelajaran dan juga mengevaluasi dampaknya pada mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Formulasi dan Teknologi Studi Ansolida. Melalui perencanaan pembelajaran yang sistematis di dalam rencana pembelajaran semester, dan juga implementasi penyusunan materi-materi pembelajaran yang komprehensif, ditambah dengan implementasi dari Learning Management System, yaitu Ubaya Learning Space, mata kuliah Teknologi Studi Ansolida dapat terselenggara dengan baik dan juga mendapatkan respon yang positif baik dari umpan balik mahasiswa maupun dari nilai yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada lain kesempatan.